Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Mohon izin sebelum dimulai ada video terlebih dahulu. Mungkin sambil persiapan masih disiapkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Anwar, pimpinan CV California, mengucapkan selamat Hari Santri tahun 2020. Santri sehat, Indonesia kuat. CV California adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang percetakan advertising. Di antaranya mengerjakan pekerjaan banner, cetakan offset yang berbasis kertas, undangan, kartu nama, cetakan digital printing A3, dan berbagai macam cetakan lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video presentasi selanjutnya. Terima kasih. Kalau Majang, next. Administrasi perusahaan, data perusahaan, lingkup usaha, struktur organisasi, mesin produksi, izin usaha, nomor induk berusaha, SIUP, akte notaris, NPWP. Selanjutnya, data perusahaan, nama perusahaan, alamat, email, SIUP, NPWP, nomor rekening, dan seterusnya. Lingkup usaha melayani pengadaan barang, jasa, terutama pada bidang percetakan, melayani banner, offset, nota, kartu nama, ID card, PIN, undangan, stiker, buku yasin, stempel, papan nama, poster, buklet, map rapot, dan ijazah, dan lain-lain. Selanjutnya, struktur organisasi, direktur saya sendiri, administrasi Fatma Zaidah, operator banner Zalmar, desain Huda, operator offset Rian, finishing Fandi. Selanjutnya, next, mesin produksi Fuji Xerox, cetak A3 full color, kapasitas produksi 20 lembar per menit. Dari mesin ini menghasilkan produksi seperti kartu nama, stiker, stiker bening, stiker bontak, vinil, kartu nama, foto, dan lain sebagainya. Mesin banner Riker 520i ini kapasitas produksi bisa 90 meter per jam dengan kecepatan sedang. Selanjutnya mesin Ryubi berbasis kertas, kecepatan bisa 10 rim per jam. Prinsip ini sama dengan mesin Xerox, cuma kalau cetakan dalam jumlah banyak lebih efektif, efisien menggunakan offset. Kalau digital printing lebih efektif dalam jumlah sedikit. Kemudian yang selanjutnya fotokopi, seperti biasa fotokopi. Seterusnya next. Contoh produksi ini contoh produksi banner. Ini kemarin produksi tahun kemarin itu produksi pemilihan kepala desa sejumlah sekitar 10.000 meter. Ini dikerjakan bisa 24 jam tanpa berhenti selama sekitar 7 hari. Next. Ini cetakan dari offset. Offset itu cetakannya seperti ini. Hasil dari buku karena jumlahnya banyak. Ini kemarin kita ada permintaan 50.000 buku dari LP Ma'arif. Sudah terpenuhi, tinggal kontrak yang kedua. Next. Ini contoh produk lain, papan ucapan. Kemarin kita produksi ucapan di Muskercap dari PKB dan dari Basnas. Next. Ini contoh produk buku Yasin. Nah, ini produksi A3, mesin A3.
Ini juga salah satunya produk yang dihasilkan dari mesin tersebut, kartu nama. Next. Ini ID card juga berbahan seperti SIM, KTP. Ini MUK juga, press. Next. Ini contoh produk papan nama. Ini number backlit. Ini number dengan akrilik. Next. Ini undangan, stiker, map dan seterusnya. Next. Ini contoh kemarin pengiriman logistik di waktu Pilkades dan apresiasi dari beberapa konsumen. Next. Ini juga apresiasi dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten karena kita sangat membantu. Next. Next, KTP, NPWP. Next. Ini berkas-berkas perizinan, akta notaris dan SK Menkumham. Next. Ini surat izin industri, NIB. Next. Ini SIUP, surat izin usaha perdagangan, dan ini billing pajak. Terima kasih. Kok aku sing dikontak kok ini. Mas Fauji, saya mau tanya, apakah di era digital sekarang ini bisnis advertising kayak jenengan ini apakah tidak masuk dalam sebuah sunset bisnis? Jadi fase sunset bisnis apakah tidak dalam tidak teradopsi di bisnis ini kah? Saya takutnya bisnis ini sudah mulai turun karena faktor digitalisasi yang sekarang belakangan ini lagi rame. Oke, terima kasih. Terima kasih. Memang benar, efek pasti ada. Kemarin aja waktu COVID itu kita juga ada dampak. Hampir semua percetakan. Kebetulan kami juga kenal dengan beberapa percetakan yang ada di Lumajang, baik Rio, Adil, Sentral, hampir semua. Kita sering komunikasi. Jadi itu sebetulnya bukan pesaing sebenarnya. Itu teman kita dalam konteks lain. Dari itu saya masih optimis. Bisnisnya sangat prospek. Hampir semua bidang usaha itu pasti bermitra membutuhkan pekerjaan dari percetakan. Contoh di bidang kesehatan, dia butuh rekam medis, tidak bisa digitalisasi. Tetap rekam medis, slip, semua tetap masih membutuhkan itu. Di bidang usaha kayu misalkan, butuh slip, butuh nota, butuh teli, banyak sekali. Di bidang gas misalkan sama juga. Di bidang usaha yang lain juga pasti butuh banner, dan itu tetap digital iya, tapi offline tetap dibutuhkan. Saya kira itu. Jadi bisnis ini sangat berprospek. Yang kedua, bahan baku ini tidak ini tahan lama, tidak ya seperti itu kira-kira. Terima kasih. Saya tambahin lagi ya. Maksud saya adalah bagaimana sikap jenengan untuk mengatasi proses tersebut. Bukan oh enggak itu masih ada. Iya, enggak. Sewaktu era itu masuk, umpamanya hari ini saya pakai nota digital sudah. Ya, jadi pernyataan jenengan itu terpatahkan dengan yang saya lakukan, kan itu kan. Semua nota-nota di marketplace ataupun apapun sekarang sudah digital semua. Paperless, ya. Apalagi nanti global kesepakatan global umpamanya lebih ke arah paperless. Lah, itu akan berpengaruh juga. Lah, apa yang harus dilakukan jenengan? Apakah harus expand ke digital atau bagaimana? Itu bagaimana California nanti 10 tahun nextnya gimana? Oke, terima kasih. Memang betul, dampak itu iya. Salah satunya itu ada yang sudah sebagian beralih ke digital. Termasuk kemarin beberapa momen seperti itu. Ujian sekarang sudah berbasis pakai CTP. Dia tidak pakai ujian kertas, itu iya. Tapi tetap beberapa produk itu tetap masih bergantung, tetap membutuhkan offline walaupun itu berkurang. Namun cetakan ini penyusutannya kecil. Investasinya seperti misalkan mesin offset itu dari dulu harga barunya itu 220 juta. Dalam 10 tahun harganya tidak berkurang jauh. Berbeda dengan mungkin kalau komputer ya, penyusutannya sangat besar. Sehingga investasi ini dengan berjalannya waktu, betul katanya Pak Bahrul, kita harus berinovasi. Kalau saya pelayanan mengkomparasinya dalam digitalisasi, saya melakukan pelayanan digital. Misalkan order online, saya di pelayanannya. Tapi kalau produk, tetap saya masih pangsa pasar yang offline, pangsa pasar yang print out, printing, tetap kami lakukan. Dan itu saya masih berkeyakinan. Tapi apa yang harus saya lakukan? Seperti sekarang, order konsumen ketika order ke kita, itu tidak harus datang ke tempat saya. Dia dari rumah cukup WA,
order, desain dikirim, difoto, kita desain sama operator, kita kirimkan lagi untuk di ACC. Sampai ada fix ACC cetak, kita cetak. Pembayaran bisa transfer dan seterusnya. Bahkan bisa kita kirim. Betul, seperti yang disampaikan Pak Barul. Kira-kira seperti itu. Silakan Bapak Dewan Juri yang lain. Omset 1 tahun berapa, Mas? Bisa dibuka. Dua-duanya yang neraca laporan keuangan. Kalau analisa kami ya, saya bagi dua Pak. Kami berproses untuk laporan keuangan. Ada yang berbasis offset, ada yang berbasis digital. Kalau offset itu menggunakan mesin offset, saya tandai warna hijau. Kalau yang digital saya akan tandai warna kuning. Untuk digital printing ini omset target saya itu minimal 65 meter per hari. Kalau saya kurang 65 meter saya kurang dari target. Kemudian digital printing, oke. Digital printing yang bercetak tadi Fuji Xerox itu 75 per lembar per hari. Itu target minimal dan alhamdulillah itu terlampaui. Kemudian pengeluaran bahan baku dari pendapatan ini saya mendapatkan pendapatan kotor. Banner itu 15.000 per meter, A3 itu 5.000 per lembar, itu mendapatkan 33.750 selama 25 hari kerja. Minggu tidak saya hitung. Kemudian pengeluaran itu pembelian bahan baku pokok, banner itu 4.800 per meter sebetulnya. Saya tambah tinta dan lain sebagainya sudah saya naikkan jadi 7.000. A3 itu 2.000. Sehingga pendapatan sisa sekitar ini, biaya tetap karyawan dan seterusnya, biaya berubah dan seterusnya, penyusutan dari 4 mesin tadi saya itu, lanjut ke bawah Mas. Itu sisa setelah laba setelah penyusutan itu sekitar 6.600.000-an. Ini kurang lebihnya segitu. Dari kondisi sekarang ini masih belum stabil sebetulnya. Sehingga target saya sebetulnya 10% dari investasi saya. Saya laba penjualan saya sekitar 20%. Sehingga target saya sebetulnya kalau BEP saya itu dengan perhitungan ini sekitar 34 bulan. Kemudian yang ini Mas, yang sheet ini modal ini. Nah, investasi saya di usaha digital printing ini 271 juta. Ini saya tidak menghitung offset saya sendirikan. Dengan investasi ini, dengan penyusutan 2 juta sekian ini, saya menargetkan di laporan tadi itu, yang muncul di laporan laba rugi, itu dengan penyusutan sisa 6 juta sekian. Itu masih kondisi belum stabil sebetulnya. Kalau stabil, bayangkan, banner itu mencetak 1 jam itu 90 meter. Ini saya hanya narget 75 meter. Kemarin musim Pilkades kemarin bisa 10.000 per meter. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri, sebetulnya saya sangat berterima kasih terhadap event ini, sehingga ini bisa menambah, dan saya mohon bimbingan dan arahan, tentunya motivasi dan banyak hal lah, untuk bisa, karena saya memetik satu pernyataan waktu Mas Ma'ruf ketika podcast kemarin menyatakan bahwa usaha itu ketika sudah berjalan 5 tahun itu bisa survive. Sehingga kalau saya memulai usaha itu sebenarnya 2004 sudah, lulus SMA sudah. Tetapi yang di bidang produksi ini masih sekitar 1 tahun. Jadi saya menganggap saya masih sekitar 1 tahun. Banyak sekali permasalahan, persaingan dan seterusnya. Saya kira itu ke depan, jadi dari momen ini saya membutuhkan bimbingan dan seterusnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.